Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah biokonservasi pada hari ini. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan konsep tentang populasi. Kita sudah menjelaskan tentang minimum viable population size, berapa jumlah anggota populasi yang harus dikonservasi untuk bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Kita juga sudah menjelaskan tentang minimum dynamic area, berapa luas area yang harus dipertahankan agar satu populasi itu bisa bertahan untuk waktu yang lama. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang konsep yang lain, yaitu konsep metapopulasi. Apa itu metapopulasi? Metapopulasi, sebagaimana Anda ketahui bahwa populasi itu adalah kumpulan dari satu spesies yang sama yang menempati satu tempat tertentu yang bisa berinteraksi satu sama lainnya. Sementara yang namanya metapopulasi itu adalah kumpulan dari satu populasi. Kumpulan satu populasi yang dapat membentuk sebuah mosaik yang dinamis. Dinamis dan saling berhubungan melalui peristiwa migrasi maupun penyebaran aktif. Ini adalah sebuah gambaran dari sebuah metapopulasi. Jadi ada beberapa populasi-populasi yang menempati daerah-daerah yang berbeda-beda. Ada populasi yang anggota-anggotanya bisa menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa berhubungan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam sebuah metapopulasi ada yang disebut sebagai populasi inti, atau populasi sumber, atau populasi core. Ini adalah sebuah populasi inti di mana anggota-anggotanya dalam jumlah yang mantap. Anggota-anggota populasi inti ini bisa melakukan kolonisasi atau menyebar ke tempat yang lain, menyebar ke tempat yang ini, membentuk sebuah populasi baru di tempat yang ini. Anggota populasi ini juga bisa melakukan kolonisasi lagi, menyebar ke daerah sekitarnya, membentuk populasi baru lagi. Atau anggota populasi inti, inti bisa menyebar ke tempat yang lain untuk membentuk populasi lain lagi di tempat sekitarnya. Jadi sekali lagi yang namanya metapopulasi itu adalah sejumlah populasi. Jadi sejumlah populasi yang membentuk sebuah mosaik yang dinamis dan saling berhubungan satu sama lain melalui peristiwa migrasi maupun penyebaran aktif. Jadi dia menyebar dari tempat ke tempat yang lain, masih bisa berhubungan satu sama lain. Itu namanya metapopulasi. Jadi ini satu contoh dari sebuah metapopulasi. Ini adalah metapopulasi, tetapi di dalam metapopulasi ini tidak saling terkait, sehingga tidak cocok kalau kita sebut sebagai metapopulasi. Jadi ini populasi. Ini bukanlah sebuah metapopulasi, karena anggota-anggota di sini tidak bisa melakukan interaksi dengan populasi yang ada di tempatnya. Ini adalah sebuah anggota metapopulasi yang sederhana, di mana anggota-anggotanya bisa berinteraksi dari tempat ini ke tempat ini, dari ini ke sini, bisa berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga adalah sebuah metapopulasi dengan 3 populasi satelit. Ini namanya populasi inti, populasi dengan jumlah anggota yang mantap, dengan anggota-anggota yang sudah mantap. Anggota populasi ini bisa melakukan kolonisasi ke tempat yang lain, membentuk sebuah populasi satelit. Yang keempat adalah tipe metapopulasi dengan interaksi yang lebih kompleks. Jadi anggota populasi inti dapat membentuk sebuah populasi satelit. Anggota populasi satelit akan bisa membentuk anggota populasi satelit lain, sehingga yang populasi ini di samping disebut sebagai populasi satelit, dia akan bisa berfungsi sebagai populasi inti. Jadi sekali lagi, metapopulasi itu disusun oleh satu atau lebih populasi inti. Core, yang ini populasi inti, ini populasi inti, ini populasi inti. Kemudian dengan jumlah
yang mapan. Anggota-anggotanya sudah mapan, serta dikelilingi oleh beberapa populasi satelit. Yang ini populasi satelit, ini populasi satelit, ini populasi satelit, ini populasi satelit, ini populasi satelit. Populasi satelit ini dapat hilang bila lingkungan tidak menguntungkan. Jadi kalau lingkungan tidak menguntungkan, maka anggota-anggotanya akan menghilang, mengkolonisasi tempat lain. Atau populasi satelit ini dapat terbentuk kembali akibat kolonisasi dari populasi inti. Jika datang anggota dari populasi inti, maka populasi satelit ini akan dapat terbentuk kembali. Jadi dengan adanya metapopulasi ini, maka kita bisa memprediksi terjadinya founder principle, dan juga kita bisa memprediksi adanya genetic drift. Founder principle itu hanya efek pendiri. Apa itu founder principle? Founder principle itu adalah sebuah perpindahan sebagian populasi ke tempat baru yang membentuk populasi dasar. Jadi misalnya ini adalah sebuah populasi. Anggota-anggota populasi ini mengadakan kolonisasi ke tempat ini. Sehingga dia akan membentuk populasi satelit, populasi sing, populasi satelit. Namun demikian, populasi yang pindah ini merupakan sampel dari populasi induk. Ini populasi induk, populasi inti, anggota-anggotanya merupakan sampel. Populasi yang baru tersebut mungkin saja tidak acak dan hanya mewakili sejumlah kecil frekuensi gen populasi induk. Jadi tidak semua terwakili dari populasi induk di populasi sing atau populasi satelit ini. Bila populasi sing atau populasi migran itu menempati daerah yang kosong dan terjadi perkawinan antar kelompok tersebut, maka kelamaan akan terjadi populasi dasar. Jadi misalnya orang Bali yang transmigrasi ke daerah baru, di daerah Sulawesi, transmigran asal Bali itu tidak mewakili semua gen yang ada di Bali. Sehingga yang transmigran itu hanyalah sebagai populasi yang mewakili gen ada di Bali. Lama-lama karena terjadi perkawinan dengan anggota trans itu, maka populasi trans itu akan menjadi populasi baru, populasi dasar yang akan memiliki frekuensi gen yang relatif berbeda dengan induknya yang ada di Bali. Itu adalah salah satu contoh dari founder principle, efek pendiri. Kemudian apa itu genetic drift? Ini adalah sebuah peristiwa kebetulan saja. Peristiwa kebetulan yang dapat menyebabkan frekuensi alel berfluktuasi secara tidak terduga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada populasi kecil ini peluang terjadinya kebetulan lebih besar, sehingga frekuensi alel dapat mengalami deviasi. Dengan kata lain, populasi sing ini adalah jumlah anggotanya yang kecil, sehingga peluang terjadinya penyimpangan, peluang terjadinya hanyutan genetik sangat tinggi. Misalnya di tempat ini, di populasi sing ini, jika hanya ada 10 individu, dan misalkan ini adalah sebuah populasi bunga berwarna merah dan putih, jika secara kebetulan 10 individu hanya 5 yang menghasilkan keturunan fertil pada F1, kemudian dari 5 yang individu dari F1, secara kebetulan hanya 2 individu yang menghasilkan keturunan. Kemudian jika yang diturunkan itu kebetulan berbunga merah, maka yang putih ini akan hilang. Dengan kata lain, yang namanya genetic drift itu hanyalah peristiwa kebetulan. Dari 10 individu yang ada di populasi sing itu, karena populasinya kecil,
peluang terjadinya deviasi penyimpangan gen itu sangat tinggi. Dari 10 anggota populasi sing, jika kebetulan yang bisa meneruskan generasi pada generasi pertama itu hanya 5, kemudian di generasi kedua itu hanya 2, dan kalau kebetulan yang diteruskan itu hanyalah salah satu dari karakter yang diturunkan, maka karakter yang lain akan bisa hilang. Jadi dengan kata lain, genetic drift ini bisa diprediksi dari adanya metapopulasi, karena umumnya populasi sing itu anggota-anggotanya relatif lebih kecil daripada populasi inti. Demikian yang bisa dijelaskan tentang metapopulasi. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi.